Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para kiai, para ustaz, para tokoh Nahdlatul Ulama, tokoh Ansor dan Banser, semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, marilah bersama-sama kita membaca suratul Fatihah satu kali. Kita khususkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, Kiai Muhammad Khalil Bangkalan, dan seluruh para kiai guru kita semuanya. Sembari dengan khusyuk kita meminta pertolongan kepada Allah, sekaligus meminta petunjuk kepada Allah. Mudah-mudahan langkah yang akan kita lakukan ini selalu dalam bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Para kiai, para ustadz, para tokoh Nahdlatul Ulama yang sangat saya hormati, wabil khusus tamu agung kita pada sore hari ini yang mulia, orang yang sudah sebenarnya dekat dengan hati kita semua, walaupun kita belum pernah ketemu dengan orangnya. Orang yang terkenal sangat dermawan, penyayang, khususnya kepada Nahdlatul Ulama. Ini pucuk dicinta ulang tiba, yaitu Al-Mukarram Bapak Haji Aqsa Mahmud. Jadi Aqsa Mahmud, puncak keterpujian, sesuai dengan namanya. Yang kedua yaitu Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Bapak Nusran Wahid, dan kawan-kawan semuanya, Mas Torik, Mas Ulum, Mas Ayu, Kiai Imam Al-Haramain, semuanya yang saya hormati. Saya singkat saja, saya selalu meminta petunjuk kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita putuskan dan kita lakukan ini tidak salah. Mudah-mudahan ini selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kita, terutama warga NU, banyak yang termakan oleh black campaign, ya. Kampanye buruk melalui tabloid, melalui SMS, melalui internet dan lain sebagainya. Bahkan Bapak, ini banyak para kiai yang mempunyai paham kalau mendukung Jokowi itu sama dengan mendukung Nasrani, kalau mendukung Prabowo itu sama dengan mendukung Islam. Itu sudah banyak yang termakan dengan kampanye buruk melalui SMS, karena susah diklarifikasi. Oleh karena itu minta tolong kepada Mas Nusron, itu disampaikan nanti. Para kiai, para ustadz, para tokoh Nahdlatul Ulama yang sangat kami muliakan, saya sebelum memutuskan untuk bergabung menguatkan di Jember ini khususnya dan relasi kita semuanya. Panjenengan walaupun orang Jember mungkin punya teman di Probolinggo, di Bondowoso, di Madura, mungkin juga di Jawa Tengah, mungkin juga di Jawa Barat. Semuanya paling tidak akan membantu, walaupun hanya sebutir pasir di tengah padang samudra. Kita harus melakukan itu demi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jujur saja Bapak Aqsa Mahmud dan Mas Nusron, saya sebelum memutuskan ini selalu bertanya kepada sekian banyak kiai, khususnya kepada Kiai Hashim Muzadi. Jadi poin-poin pertanyaan saya kepada Kiai Hashim melalui SMS, melalui telepon, saya kumpulkan dan terhimpun sebagai berikut. Saya narasikan dalam bentuk alasan-alasan yang tersimpul menjadi 9 alasan mengapa warga NU harus memilih Jokowi JK. Baik, kita lihat sebagai berikut. Nanti kopinya saya kasih.
9 alasan mengapa warga NU harus memilih Jokowi Yusuf Kalla. Tidak ada tokoh NU yang berhasil menjadi calon presiden pada pemilihan capres tahun ini. Namun Bapak Haji Yusuf Kalla sebagai tokoh NU, sebagai mustasyar pengurus besar Nahdlatul Ulama, Bapak-bapak perlu ketahui bahwa dan pada masa Bapak Haji Subhanjeti. Jadi NU-nya sudah 24 karat gitu ya. Kita tidak punya calon dari presidennya. Dua-duanya itu sama-sama tidak ada hubungan nasab dengan NU begitu. Tapi sekarang berpikir tentang wakil presidennya gitu ya. Bapak-bapak yang saya hormati, karena itu seperti kita lihat dalam tulisan ini, Yusuf Kalla sebagai tokoh Nahdlatul Ulama, mustasyar pengurus besar Nahdlatul Ulama, ditetapkan sebagai calon wakil presiden mendampingi Jokowi dengan memperhatikan kaidah fikih la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak dapat dicapai seluruhnya janganlah ditinggalkan semuanya. Kalau tidak kita ambil, nanti ditempati orang semua. NU tidak punya kebagian apa-apa. Tapi jujur saja, kita sebagai orang NU untuk menitipkan aspirasi NU pasti kita lebih yakin kepada sesama NU-nya. Maka perjuangan kita terfokus pada wakil presidennya. Jadi kalau nyoblos Pak Yusuf Kalla. Ya. Pak Jokowi nggak penting itu. Yusuf Kalla gitu ya. Lanjut. Kedua capres baik Jokowi maupun Prabowo memiliki tingkat derajat keagamaan yang hampir sama jika ditinjau dari segi syariat Islam. Kita sama-sama nggak tahu siapa kedua orang itu, bagaimana hubungannya dengan NU. Kita jangan termakan fitnah, kita harus punya filter ya. Al-khabar kal-ghubar gitu ya. Jadi berita itu seperti debu, kadang-kadang hanya bisa membuat kita bersin aja, tidak ada manfaat apa-apa. Terus kita sebagai warga Nahdlatul Ulama sudah menetapkan akan memilih tokoh yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan NU. Jauh sebelum Bapak Yusuf Kalla ditetapkan sebagai cawapres, kita sudah menetapkan kalau ada NU-nya, kenapa pilih yang lain? Bapak Yusuf Kalla bukan hanya sekedar tokoh Nahdlatul Ulama, tetapi beliau adalah tokoh NU yang mampu memperjuangkan manhaj Nahdlatul Ulama, cara berpikir, cara bertindak, dan cara melangkah menurut Nahdlatul Ulama dalam suasana politik dan kenegaraan saat ini. Beliau adalah negarawan yang sudah teruji ke-NU-annya dan amal kenegarawanannya. Faktanya, ternyata yang bersedia bekerja sama dengan tokoh Nahdlatul Ulama tersebut adalah Ibu Megawati. Dengan mengajukan calon presiden, wakil presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Haji Yusuf Kalla. Sedangkan pasangan yang lainnya tidak mengambil tokoh NU. Kalau ada NU, kenapa kita pilih yang lain? Ya. Terus integritas, visioner, dan kompetensi Bapak Haji Yusuf Kalla dalam masalah keagamaan, keaswajaan, dan kenegarawanan tidak perlu diragukan lagi, sehingga cukup aman untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi warga Nabi. Kita lebih percaya kepada sesama NU-nya menitipkan NU. Kita tentunya sulit akan yakin dan percaya kalau kita menitipkan Nahdlatul Ulama, menitipkan aswaja kepada orang atau kelompok yang selama ini perjuangannya adalah menghabisi kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kita tidak mungkin akan menyerahkan aswaja ini kepada orang yang selama ini berjuang untuk menghabisi aswaja. Tidak usah disebutkan.
yakin dengan kelompok nasionalis selama ini berjalan dengan baik. Bahkan kalau berpasangan dengan capres nasionalis, maka urusan keagamaan akan diatur oleh NU. Jadi katanya Hashim Muzadi itu, kita ini ngijeni, ngediriin neng-neng kelompokan Jokowi dan Yusuf Kalla. Karena yang visi keagamaannya yang aswaja itu kan NU. Kalau di kelompok sana ada PKS, ada PAN, ada banyak Wahabi di situ ya, macam-macam di situ ya. Jadi kiainya banyak di situ. Ada kiai PKS, ada kiai PBB, ada kiai PAN, ada kiai NU yang ya banyak lah kiainya. Kalau di sini, NU aja. Ini yang menjadikan saya yakin bahwa nanti misalnya Kementerian Agama itu insya Allah pasti dengan segala tenaga Bapak Haji Yusuf Kalla akan mengusahakan untuk Nahdlatul Ulama. Ya. Sehingga bahaya dari aliran-aliran yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat diperkecil. Bersamaan dengan itu, kebangkitan nasionalisme Indonesia akan ditopang dengan pemikiran Islam yang moderat. Lanjut. Bapak Haji Yusuf Kalla dapat mengembangkan ekonomi kerakyatan atau pribumi serta menjaga aset-aset nasional tanpa menimbulkan kegoncangan hubungan internasional. Terus, Indonesia saat ini tengah terancam berbagai kegoncangan, baik itu politik, ekonomi, hukum, teritorial, dan terorisme. Maka diperlukan pasangan pemimpin negara yang mampu meredam konflik dan tidak menjadi sumber konflik. Jokowi, Yusuf Kalla secara bersama-sama berkemampuan untuk menghindarkan Indonesia dari konflik-konflik sosial seperti konflik agama di Maluku, masalah Aceh, hubungan Indonesia dan Malaysia, dan lain-lain. Dan itu sudah terbukti pada periode beliau menjadi wakil presiden, itu bisa menyelesaikan konflik di Ambon, di Maluku, dan di beberapa daerah di Indonesia ini. Sudah. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.